saya menutup pintu terlebih dahulu ya untuk menjaga privasi ibu. Ibu, perkenalkan nama saya Bina Nurullah yang kebetulan sedang bertugas pada pagi hari ini dengan ibu siapa ya? Ibu Ani. Ibu Ibu Ani usianya berapa ya Bu? 30 tahun. 30 tahun. Terus ini lagi hamil ya Bu? Iya. Hamil. Ya Ibu, ini hamil usianya berapa ya? 32 minggu. 32 minggu. Sudah pernah USG ya Bu? Sudah. Gimana hamilnya? Hamilnya kembar. Oh, hamilnya kembar. Iya Bu. Karena Ibu ingin mengetahui tentang resiko kehamilan, saya jelaskan ya Ibu. Iya. Jadi pengajian resiko itu adalah upaya pencegahan proaktif pada awal kehamilan, selama kehamilan sampai dengan menjelang persalinan. Ini dilakukan oleh tenaga kesehatan dari bidan desa, terus suami, keluarga serta masyarakat ya Bu. Tujuan dari pengkajian risiko ini untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada semua ibu hamil dari janin, bayi sampai bayi lahir, itu menjadi suatu kesatuan seperti itu. Tetapi juga ada perhatian khusus dan intensif yang diberikan kepada mereka yang mempunyai peluang risiko yang lebih besar, ya Bu. Iya. Lalu ada status fisik kehamilan, itu ada kesehatan, penyakit yang menyertai seperti anemia, TB paru, diabetes mellitus dan PMS seperti itu ya Bu. Iya. Lalu ada komplikasi hamil, yaitu ada hamil gemeli atau hamil kembar seperti ibu hamil kembar, terus lintang dan sungsang. Lalu ada status psikologi ya Bu, hubungan dengan suami baik ya Bu. Iya. Kehamilan ini diinginkan ya Bu. Iya. Ya. Lalu kekhawatiran atau kecemasan. Terus ini hamil yang kedua berarti ya Bu. Iya. Sudah pernah keguguran? Sudah. Oh iya. Udah pernah keguguran. Terus jumlah anaknya berarti udah 1 ya Bu. Ya, terus jarak kehamilan dengan ini di buku 3 tahun ya Bu. Iya. Terus tidak ada penyulit ya sebelumnya? Ya, tidak ada. Lalu ada penyakit menyerta kehamilan seperti ginjal kronik, thalassemia, gangguan hati, terus ada asma, epilepsi, dan tindakan operasi serta transfusi darah atau trauma medis. Selanjutnya ada klasifikasi risiko kehamilan normal, itu keadaan umum baik, tekanan darah kurang dari 140/90, lalu bertambahnya berat badan minimal 8 kg selama kehamilan sesuai dengan IMT ibu. Terus ada udim hanya pada daerah ekstremitas atau bengkak pada daerah ekstremitas. Denyut jantung janinnya 120/60, lalu gerakan janinnya dirasakan sesuai dengan usia kehamilan 18-20 minggu. Janinnya sudah gerak ya Bu? Sudah. Ya. Lalu tidak ada kekhawatiran riwayat obstetri. Lalu ukuran uterus membesar sesuai dengan usia kehamilan. Hasil pemeriksaan sesuai fisik dan lab dalam batas normal ya Bu. Iya. Saya lanjut ya Bu. Lalu ada klasifikasi risiko kehamilan dengan masalah khusus, yaitu masalah keluarga, psikologis, lalu KDRT dan kebutuhan finansial seperti itu. Lalu untuk menentukan klasifikasi kehamilan dengan masalah kesehatan, ini membutuhkan rujukan Bu atau konsultasi yang bekerja sama dengan penanganan, misalnya dengan riwayat pada kehamilan sebelumnya, janin atau neonatus mati, keguguran kurang dari 3 kali, bayi kurang dari 2.500 gram atau lebih dari 4.500 gram seperti itu. Lalu ada hipertensi, ini membedakan pada organ reproduksi kehamilan saat ini, misalnya kehamilan ganda, ibu kurang dari atau lebih dari 40 tahun, kurang dari 16 tahun atau lebih dari 40 tahun. RH negatif, lalu hipertensi, penyakit jantung, ginjal, DM,
malaria, HIV, sifilis, TBC, dan anemia berat ya Bu, atau alkohol, terus lingkar lengan 2 kilogram tiap bulan, terus tidak sesuai dengan IMT, TFU tidak sesuai dengan umur kehamilan, atau ada infeksi saluran kencing, lalu penyakit kelamin, terus gangguan kejiwaan ya Bu. Saya lanjut ya Bu. Untuk menentukan klasifikasi kehamilan dengan kondisi kegawat darurat tentu membutuhkan rujukan. Misalnya perdarahan, preeklamsi, eklamsia, kehamilan ketupat pecah dini, gawat janin, dan kegawat daruratan lain yang mengancam ibu dan bayi ya Bu. Iya. Lalu untuk menentukan tindak lanjut sesuai dengan kasus, misalnya normal itu pertolongan yang ditolong oleh bidan, sedangkan dengan kasus masalah kesehatan itu konsultasi atau kolaborasi dan rujukan dengan dokter. Lalu dengan kegawat daruratan itu merujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai seperti rumah sakit ya Bu. Iya. Lalu hasil pada ibu ini kan ibu hamil kembar, sudah pernah keguguran, berarti ibu itu klasifikasinya itu dengan kode warna kuning ya Bu. Itu perawatan oleh bidan dan dokter, lalu rujukan dari Polindes, puskesmas, dan rumah sakit ya Bu. Menolong persalinannya bidan dan dokter. Ibu, dari yang tadi saya sampaikan, apakah ibu sudah jelas? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ya Bu. Berarti ibu termasuk dengan kode kuning ya Bu. Jadi persalinannya dengan bidan dan dokter. Ibu kalau sudah jelas berarti sudah ya Bu. Nanti apabila ibu ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan ke saya atau ke tenaga kesehatan yang lain ya Bu. Iya. Saya pamit ya Bu. Saya pamit ya Bu. Oh iya. Hati-hati di jalan ya Ibu. Terima Sama-sama. kasih. Terima kasih. Iya.